adalah materi kita kali ini biologi ya. Kalau kemarin kita sudah di pertemuan pertama, nah pertemuan kedua adalah tentang sistem gerak ya, sistem gerak. Nah gerak sebelum membahas ke materi ya, kira-kira gerak itu apa sih? Kita setiap hari bergerak. Nah bergerak itu gimana? Nah gerak itu adalah salah satu ciri makhluk hidup ya. Manusia bergerak, hewan bergerak, tumbuhan kira-kira bergerak enggak? Nah, tumbuhan juga bergerak, walaupun geraknya tidak seperti hewan dan kita manusia. Nah, karena geraknya berbeda, maka gerak itu nanti dibagi menjadi dua, ya. Gerak itu dibagi dua. Ada gerak pasif, ada gerak aktif. Ini gerak pada makhluk hidup ya, gerak makhluk hidup. Nanti pembahasan ke gerak manusia itu berbeda. Mohon maaf, tulisan saya kelihatan di layar? Kelihatan. Ya, gerak makhluk hidup itu ada pasif aktif. Jadi kalau pasif itu ini adalah sekedar ya, menanggapi rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar dirinya. Nah, rangsangan itu bisa berubah ya, misalnya sentuhan itu berupa rangsangan. Kemudian cahaya, kemudian suhu, kemudian kadar air, termasuk juga nanti adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Dan ini adalah bentuk-bentuk rangsangan, ya. Sentuhan, cahaya, suhu, kadar air, gaya gravitasi. Contohnya misalkan berarti ini terjadi pada apa kira-kira yang digerakkan pasif sedang menanggapi? Ya, terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak, tapi gerakannya berbeda. Gerakannya adalah gerak pasif. Kemudian yang aktif ya, berarti dia karena ada rangsangannya dari dalam ya. Nah, kali ini rangsangan dari luar, ini rangsangan dari dalam. Berarti ada inisiatif atau keinginan sendiri bergerak ya. Ini rangsangan dari dalam. Atau inisiatif dari dalam. Ini terjadi pada hewan. Hewan dan manusia. Pada hewan dan kita ini. Contoh gerakannya misalkan eksempel geraknya di berjalan, berenang, terbang ya pada hewan, kemudian menyelam pada hewan juga. Ini adalah bentuk-bentuk gerakan dan lain-lain. Nah, nanti pembahasan kita adalah pada ini, pada manusia terlebih dahulu, baru nanti ke tumbuhan. Jadi kita bahas nanti adalah gerak aktif pada manusia. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyain?
Tidak. Ya. Nah, sekarang gerak pada manusia. Gerak pada manusia. Maka saya di sini bedain. Ini gerak makhluk hidup, ini gerak manusia. Nah, ini sama juga. Ada pasif, ada aktif juga. Di sini pasif berbeda, bukan menanggapi rangsangan. Pasif di sini adalah karena digerakkan oleh yang lain atau unsur yang lain. Nah, unsur yang lain itu apa kira-kira? Nah, yang menggerakkan ini adalah otot. Jadi bergerak karena otot. Nah, ini terjadi pada tulang. Terjadi pada tulang. Nah, kemudian aktif, ya, berarti bisa menggerakkan diri sendiri. Nah, ini terjadi pada otot. Sini otot, sini tulang. Oke. Ini perbedaan gerak pada makhluk hidup dan gerak pada manusia. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Kalau kalian mau catat, silahkan dicatat. Ya, sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita membahas ke sistem gerak pada manusia. Nah, yang kita bahas dulu adalah sistem gerak pasifnya, ya. Yaitu kita membahas tentang tulang dan kumpulan tulang, jadi rangka, ya. Kita ini membahas rangka. Rangka ini adalah kumpulan tulang. Kumpulan tulang yang membentuk struktur tubuh makhluk hidup. Nah, kalau membahas manusia berarti struktur tubuh manusia. Ini rangka kita. Oke. Jadi rangka ini terbentuk sejak kita masih di dalam kandungan, ya. Ketika lahir, ya,
jumlah rangka kita itu, jumlah tulang-tulang kita itu lebih dari 300-an. Tapi ketika sampai dewasa itu jumlahnya menyusut, ya. Jumlahnya menjadi berkurang. Ini rangka kita. Nah, kira-kira fungsi rangka itu apa? Ya. Kenapa Tuhan menciptakan rangka pada kita? Ya, tentunya ada alasan tersendiri. Yang pertama adalah rangka itu memberi bentuk tubuh, ya. Memberi bentuk tubuh. Ya. Jadi tubuh kita seperti ini, ya, karena kita mempunyai rangka di dalamnya, itu susunan tulang-tulang. Ya. Kemudian ular bentuknya memanjang, ya, karena di dalamnya ada rangkanya, tulangnya. Kemudian ikan mas bentuknya seperti itu, ya, karena rangkanya memberi bentuk tubuh ikan mas seperti itu. Kemudian burung, kemudian ayam, berbeda lagi. Nah, kalau cacing itu tidak ada rangkanya, ya, cacing tidak berangka. Kemudian dia adalah menegakkan tubuh. Menegakkan tubuh. Jadi kita menjadi tegak, ya, bisa tegak seperti ini karena kita ada rangkanya, ada tulang-tulang di dalamnya. Coba bayangkan, misalkan kalau kita di dalamnya nggak ada tulang-tulangnya, kira-kira seperti apa bentuknya? Ya nggak berbentuk, bisa jadi kayak jamur lendir, kayak gitu aja, atau kayak ubur-ubur, ya, bentuknya nanti seperti aliran air terbawa arus air. Nah, kita enggak, kita berbentuk seperti ini karena ada rangka dan bisa tegak karena ada rangka. Kemudian adalah melindungi organ vital. Organ-organ vital. Ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada organ-organ vital, organ-organ yang sangat penting fungsinya untuk kehidupan kita. Contohnya, eksempelnya, jantung kita ini amat sangat penting. Jantung itu dilindungi, ya, oleh rangka, ya, yang tersusun oleh tulang rusuk dan dada. Ya. Tulang rusuk dan tulang dada, serta, ya, ruas tulang belakang. Makanya, ya, jadi jantung itu posnya di sini, ya. Di sini ada tulang dada, di sini tulang rusuknya kiri kanan, di belakang adalah ruas-ruas tulang belakang. Jadi seperti sangkar, ya, terbuat dari tulang, melindungi jantung. Nah, kemudian yang lain misalkan paru-paru kita di kiri kanan dada kita. Nah, paru-paru ini sama juga dari tulang-tulang. Jadi tulang rusuk kiri kanan, tulang dada di tengah, ruas-ruas tulang belakang. Itu baru dari rangkanya. Kemudian juga organ reproduksi kita, ya. Organ reproduksi nanti dilindungi tulang juga, ya. Itu tulang gelang panggul. Kemudian amat sangat penting ini otak kita, ya. Otak kita sama dilindungi tulang yang sangat kuat. Itu tulang tengkorak kita ini, ya, amat kuat dan amat keras sebenarnya tulang tengkorak kita. Ini pelindungnya. Fungsi yang lain, ya, dari rangka ini menyimpan mineral-mineral. Menyimpan mineral-mineral. Itu ada kalsium, fosfor, kalium, dan lain-lain. Fungsi yang lain lagi adalah membentuk sel darah merah. Sel-sel darah merah dan putih berada di rangka kita. Ini fungsinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain?
sampai ke rangka. Oke, lanjut ya. Ya, halo. Itu yang menyimpan mineral apa itu? Kalsium, Ca ya. Kalsium. Ca, P itu fosfor, K itu kalium. Terima kasih. Lanjut. Lanjut ya. Ini sistem gerak. Ini kita baru sampai rangka dan fungsi-fungsinya. Berikutnya adalah rangka itu dibagi menjadi berapa gitu lah. Oke, pertama adalah ini rangka kita ya. Dilihat dari letaknya. Kemudian dilihat dari bukan rangka ya, tapi tulang ya, langsung masuk ke tulang. Tulang itu pertama dilihat dari letaknya. Ya. Ini tulang tengkorak. Ya. Tengkorak itu berarti di kepala kita ini ya. Dari dagu, rahang sampai ke sini ini disebut tulang tengkorak, satu kesatuan. Ya. Contohnya adalah ini rahang atas, ya. Terus rahang bawah, kemudian tulang pipi, tulang dahi. Jadi, tulang pipi di sini, tulang hidung, tulang air mata di dalam, terus kemudian tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis, kemudian tulang kepala belakang, kayak gitu. Ini dia dari letak. Tulang tengkorak, terus kemudian badan. Badan ini adalah menyusun badan kita. Ini dari sini sampai ke gelang panggul, itu badan. Ya. Seluruh badan kita. Ini berarti ruas-ruas tulang belakang. Ya. Ruas tulang belakang itu dari sini. Dari tulang leher sini sampai ke ekor. Ya. Terus kemudian tulang dada. Ada di sini ya, tulang dada di sini, di tengah sampai ke sini. Terus kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk ya di kiri kanan sini, ini tulang dada, rusuk ke kiri kanan. Nah, rusuk itu nanti dibagi 3 lagi. Ya. Ada rusuk sejati, ada rusuk palsu, ada rusuk melayang. Sejati itu yang dia menempel di tulang dada dengan
ruas tulang belakang. Kalau palsu dia menempel pada sebagian tulang rusuk sejati dan tulang belakang. Melayang yang benar-benar lepas ya. Ini paling bawah ada 2 pasang yang benar-benar lepas, dia melayang, menempel cuma di ruas tulang belakang. Ini tulang badan kita, tengkorak badan. Nah, yang ketiga adalah anggota gerak. Tulang anggota gerak kita, berarti ya tangan ini ya, dengan kaki kita, ya, tulang anggota gerak. Oke, di sini adalah tangan. Tangan kita berarti dari sini nih. Yang di sini adalah lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, ya, terus di pergelangan tangan, telapak tangan, ruas jari, ya, lengan atas, hasta, pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari, itu tangan. Nah, selain tangan adalah di kaki kita, ya. Di kaki kita, dari atas ke bawah ya, berarti paha atas, kemudian tempurung lutut, kemudian tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Ya. Jadi nanti ketika belajar ya kalian sambil menyentuh bagian-bagian tubuh itu, seperti paha atas, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, telapak kaki, ruas jari. Ini lengan atas, hasta, pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, ruas jari. Itu berdasarkan letaknya, ya, dari tengkorak, badan, dan anggota gerak. Yang kedua, tulang berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, tulang nanti dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan itu tulang yang lentur di kita, ya. Jadi walaupun kita dewasa bahkan tua, tulang itu tidak keras dan tidak kaku, tetapi tetap lentur. Contohnya ini daun telinga kita. Nah, ada mungkin saudara kamu atau teman kamu yang daun telinganya keras, kaku begitu? Nggak ada kan? Itu tetap seperti ini. Jadi Tuhan menciptakan ini lentur. Nah, ketika menjadi kaku berbahaya. Coba kalau tidur kamu bayangkan, susah juga, takut retak atau patah ini daun telinga kita, ya kan? Wah ini cuping hidung, ya. Ini lentur ini, yang ininya. Kalau ininya keras, ya. Tulang hidungnya keras, tapi cupingnya ini lentur. Kemudian juga di sini tenggorokan kita, ini tulang rawan juga, ya. Jadi tulang rawan ini adalah lentur, ya. Banyak zat perekat, sedikit zat kapur. Nah, selain sampai dewasa seperti itu, nah ketika kita embrio atau dalam kandungan pun tulang kita ya rawan semua awalnya, rawan semua, mengalami penulangan, kemudian sebagian menjadi keras dan kaku, sebagian kecil tetap lentur. Nah, ini tetap lentur itu menjadi rawan. Tadi ya, cuping hidung, daun telinga, terus kemudian trakea. Ini tulang rawan. Yang kedua adalah tulang sejati atau tulang keras. Nah, ini banyak banget. Dibandingkan tulang rawan, ya tulang sejati paling banyak. Tulang rawan sedikit banyak, sedikit banget. Berarti ini sifatnya ada kaku, kaku, sedikit perekat.
Kebalikannya untuk rawan. Banyak zat kapur. Oke, contohnya ya kita bisa menyebutkan selain ini ya, misalkan tulang ruas jari, tulang betis, tulang kering dan lain-lain. Tadi banyak banget. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Bisa ya? Bisa. Silakan, ada kalau ada kurang jelas. Nah, Ya, Pak. bisa digeser-geser sedikit kamera, Kak. Rahman, oke. Sini ya. Ya kelihatan. Ini ya. Ya, Cukup atau kurang atau lebih? masih tidak kelihatan dan sampingnya. Kelihatan nggak? Belum. Oh, ini ya, ke sini ya. Ya, Oke, terima kasih. nanti saya setting lagi deh. Jadi ini yang A ya. Ini A menurut letaknya. Ini yang B. Oke. Sudah? Katan apa gasan? Sudah? Yang sebelah sini saya hapus ya.
Oke, saya lanjutkan. Jadi tulang ya. Yang A itu menurut letaknya, yang B menurut jenisnya, yang C sekarang. Yang C ini adalah menurut eh, bentuknya ya. Menurut bentuknya. Ini yang pertama adalah tulang pipa atau tulang panjang. Nah, kalian pernah melihat pipa ya? Pipa paralon misalkan. Pipa itu kan bulat panjang, ya. Paralon kan bulat panjang. Bambu juga bentuk pipa, bulat panjang. Nah, di tubuh kita ada tulang yang bentuknya seperti paralon itu atau seperti bambu, ya. Bulat dan ini contohnya adalah tulang betis dan kering. Saya jadi satu. Tulang lengan atas. Terus tulang paha. Atas. Nah, satu lagi termasuk tulang ini nih. Ruas-ruas jari ini bentuknya adalah pipa, bulat panjang. Yang kedua tulang pendek. Oke, lanjutkan ya. Yang pertama tulang pipa atau tulang panjang itu bulat panjang, ya. Tulang betis, tulang kering, terus tulang lengan atas, ya, paha atas, terus tulang ruas jari. Kalau tulang pendek, ya, bentuknya bulat tapi ukurannya pendek, ya. Ini ada pergelangan tangan dan kaki, telapak tangan dan kaki, serta sebenarnya ruas tulang belakang. Bisa tambahkan di sini ya. Ruas tulang belakang ada di sini. Kemudian yang ketiga tulang pipih, itu tipis dan lebar. Ya tengkorak kita ini. Terus tulang rusuk, tulang dada dan tulang usus sama kemaluan. Ya, usus duduk dan kemaluan membentuk gelang panggul. Oke. Nah, ini tulang kita sampai di sini. Ada yang mau ditanya kira-kira? Silakan kalau mau ditanya nih. Gambarnya jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke. Siapa yang sebelah?
jaringannya lebih bagus jadi jelas mah. Pakai ini dosa kemarin biasa. Oh pantas. Jelek banget. Oke. Saya lanjutkan sebentar ya. Sampai pertulangan. Nah, kemudian tulang ini kan sambung menyambung. Kayak di sini ada sambungannya kan? Di sini ada, di sini ada, di sini juga nyambung lagi. Di sini juga kita nyambung lagi dada dengan rusuk. Nah, kira-kira di sini nyambung nggak tengkorak kita ini? Nah, tengkorak kita ini sambungan. Ada las-lasannya. Coba pang ini dimatikan gitu loh, sambungannya tidak bergerak gitu loh. Jadi kayak dilas ya. Ini kalau kita sentuh ini ada kayak jalurnya ada, masih kelihatan terasa gitu. Nah, itu adalah sambungan sebenarnya. Coba bayangkan kalau misalkan tengkorak kita ini sambungannya kayak di dada ini atau di lengan ini, ya bahaya dia bergerak, kepala kita goyang. Kepala kita goyang, otak kita goyang, ya bahaya banget ya kan? Jadi sambungannya dimatikan. Nah, persambungan tulang itu namanya sendi. Sendi, persambungan tulang. Itu sendi. Ya, ini sendi pertama adalah sendi mati. Nah, saya lanjutkan ya, maaf. Sendi mati. Mati itu berarti bergerak apa tidak bergerak? Ya kan? Mati berarti ya tidak bergerak. Ini persambungan antar tulang yang tidak bergerak. Eksempelnya ya tadi, ya. Eksempelnya di tengkorak kita. Di tengkorak atau kepala. Nah, namanya ini adalah sendinya adalah sendi sutura. Ya. Itu sendi di tengkorak kita, sendi sutura. Yang kedua, pertama mati, kedua adalah sendi kaku. Ya. Kalau mati tidak bergerak, maka kaku itu kayak robot. Berarti gerakannya sedikit atau dia tidak leluasa bergerak. Ya. Tidak leluasa bergerak. Atau dengan kata lain gerakan terbatas. Ya. Gerakan terbatas atau sedikit gerakan. Eksempelnya, contohnya adalah, nah ini antara tulang dada dengan tulang rusuk kita. Seperti sini ya, tulang dada dengan tulang rusuk ini bergerak, tapi gerakannya terbatas. Nah, kapan bergerak? Itu ketika kita mengambil nafas, naik turun begitu ya. Ketika kita bernapas. Contoh yang lain lagi, kira-kira saya tulang dada dengan tulang rusuk. Ya, di ruas-ruas tulang belakang. Itu gerakan sangat terbatas. Terus yang ketiga, jadi mati, kaku. Yang ketiga berarti dia bebas bergerak atau disebut sendi gerak, ya. Ada bebas bergerak atau leluasa bergerak.
atau gerakannya leluasa. Nah, ini nanti dibagi-bagi lagi, ya. Yang pertama ada sendi peluru. Kalian pernah lihat peluru? Peluru itu bentuknya kayak gini kan, hampir seperti ini. Di sini lancip ya, walaupun ada tumpul juga. Nah, pada tubuh kita itu ada tulang yang bentuknya tidak lancip seperti itu, tidak persis, tapi dia seperti ini. Jadi ada yang berbentuk bonggol, ada cakramnya di sini. Ada kayak mangkoknya di sini, bergeraknya seperti ini, ya. Ini sendi peluru. Jadi dia berputar 360 derajat atau bergerak 360 derajat. Nah, ini contohnya adalah ya di sini kita nih, ya, lengan atas dengan gelang bahu begini kita. Bergerak 360 derajat. Kebalikannya sama, 360 derajat lagi. Putar. Ini lengan atas. Dengan gelang bahu. Contoh lain di mana kira-kira? Contoh lain di kaki kita, ya paha atas dengan gelang panggul. Kaki kita itu bisa bergerak 360 derajat muter di paha kita. Oke, ada yang mau ditanyain? Gatan? Sudah. Nah, sebelah sini sudah? Sudah. Sudah ya? Saya hapus. Pertama sendi peluru, saya lanjutkan. Yang B adalah sendi putar. Kalau sendi peluru itu bergerak 360 derajat, maka sendi putar cuma separuhnya, 180 derajat. Berarti dia cuma ke samping, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kayak begitu. Ya contohnya di kepala kita ini, kecuali kepala si burung hantu. Burung hantu yang bisa 360 derajat muter kayak begitu. Kalau kita kan nggak mungkin. Kita nggak mungkin kepala kita, leher dengan tengkoraknya berputar 360 derajat. Ya kalau dipaksain dipatah, pasti meninggal, ya kan? Kepala kita cuma kiri kanan doang, kiri kanan kayak begitu. Itu disebut sendi putar. Ya, jadi jangan ketukar nanti. Ini tulang leher. Leher paling atas namanya atlas, ya, dengan tulang tengkorak. Yang C, sendi engsel. Engsel itu dalam kehidupan sehari-hari kita pakai. Misalkan engsel pintu, engsel jendela, ya kan? Engsel lemari. Itu pintu kita kan ada engselnya di samping. Kira-kira bisa dibuka ke atas, bisa dibuka ke bawah pintu rumah kita? Ya nggak bisa, dia cuma ke samping doang. Bolak-balik ke samping. Berarti dia cuma satu gerakan. Ya. Satu gerakan. Nah, di tubuh kita ada jadi organ tubuh yang beratnya satu gerakan doang. Contohnya di sini nih, ya. Di ruas jari kita, di sini nih. Ada kira-kira yang dari sini bisa ke samping, dari sini? Atau dari sini bisa ke sini? Nggak ada, pasti cuma ke depan doang begini. Kalau dipaksain dia patah. Karena memang strukturnya tidak untuk bergerak ke samping, kayak gini doang ke depan. Kemudian di sini nih, siku kita sama, ini bergerak kayak gini doang. Ada yang bisa ke samping? Nggak ada. Ke sini ya nggak bisa juga. Yang bergerak sini ya bukan ininya. Ya. Kemudian di lutut kita. Ya. Berarti ini ruas jari. Ya.
kemudian siku, dan lutut. Oke, itu sendi engsel. Yang D, sendi pelana. Ini dua gerakan atau dua arah gerakan. Dua gerakan. Oke. Pelana itu kayak sadel tap yang di kuda, itu namanya pelana ya. Kayak sadel digunakan pelana. Di tubuh kita yang ini adalah di sini nih. Ibu jari dengan telapak tangan. Ruas-ruas jari di sini dengan telapak tangan. Oke. Nanti kita sampai sendi. Silakan kalau mau tanya. Atau kurang jelas? Katakan. Ya, Ada yang kurang jelas? jelas ya. Ya. Silakan. Ada yang mau tanyain, Kakak? Sudah selesai belum? Yang sebelah sini sudah? Sudah. Ya, silakan. Oke. Yang sebelah sini juga sudah, Kakak? Sudah. Sudah, oke.
Nah, tulang juga kan dia berupa organ-organ tubuh, maka tulang juga bisa mengalami kelainan atau penyakit ya, sama seperti yang lain ya, bisa mengalami kelainan atau penyakit. Pernah dengar kapan penyakit pada tulang kita? Nah, penyakit dan kelainan. Penyakit dan kelainan pada tulang ya. Yang pertama yang suka di iklan-iklan TV itu osteoporosis ya. Osteoporosis. Nah, ini di iklan susu biasanya. Ya, di iklan susu kita sering lihat osteoporosis. Ini adalah pengeroposan tulang ya. Pengeroposan pada tulang akibat kekurangan mineral. Kekurangan mineral. Nah, mineral-mineral ini apa kira-kira? Ya, yang pertama ya paling ini adalah kalsium dan fosfor. Tulang mengeropos, kemudian bisa jadi tubuhnya menjadi lebih pendek, menyusut, kemudian menjadi bungkuk. Ya. Nah ini dialami bukan oleh orang yang sudah tua atau manula, tapi juga pada usia-usia anak-anak atau remaja. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama bisa jadi mengkonsumsi makanan dan minuman yang salah, tidak tepat. Terutama mengkonsumsi minuman yang bersoda. Ya, minuman bersoda itu berbahaya. Jadi kalau bisa dikurangi karena dia menyedot kalsium dan mineral lain dari tulang, mengeroposkan tulang. Yang kedua, rachitis. Ya. Nah, rachitis zaman dulu banyak, ya, zaman dulu. Sekarang ya sudah jarang saya melihat ya, penyakit ini. Di rachitis ini kaki ya berbentuk huruf X. Berbentuk huruf X ya, silang begitu sudah sangat jarang ya. Walaupun kemarin saya sempat lihat ya, X seperti ini ya, atau O melingkar berarti kakinya membengkok keluar atau bengkok ke dalam. Ini penyebabnya adalah karena kekurangan vitamin D ya. Terutama ketika di dalam kandungan sampai usia balita. Kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D itu berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, terutama susu sudah pasti, kedua kemudian ikan-ikanan, telur, daging dan ayam. Nah, proses membentuk vitamin D ini tuh harus dibantu dengan sinar matahari pagi kayak gitu loh. Nah, ketika bayi kan biasanya dijemur kayak gitu. Ini upaya membentuk vitamin D di tubuhnya. Terus yang ketiga adalah kalau orang-orang yang ada berumur itu ada namanya rematik, rematik atau rematoid. Ini penumpukan, ya, penumpukan asam urat di sendi, sehingga sendi menjadi tidak bisa digerakkan dan bengkak. Ya. Ini rematik. Terus yang keempat ada namanya patah tulang. Nah, patah tulang.
Ini karena kecelakaan ya, patah tulang, jatuh naik motor, naik sepeda, jatuh dari pohon dan sebagainya. Tulangnya patah. Ya, misalkan awal tulangnya seperti ini menjadi patah. Ya. Patah ini bisa patah keluar, ya tulangnya kelihatan dari luar, atau patah tetap di dalam, cuma patah ini doang. Jadi dagingnya atau ototnya tetap. Nah, kalau patah yang keluar berarti dia daging atau ototnya sobek, tulangnya kelihatan. Itu ya sakit banget. Jangan sampai ya, kita hati-hati. Berikutnya adalah patah tulang dan retak tulang. Nah, ini saya jadikan satu. Jadi kalau patah itu sampai putus, begini ya. Kalau retak berarti dia tidak sampai putus. Ada retak rambut, ada retak yang lumayan besar. Ya. Kalau retak rambut malah bagus karena dia bisa memperkuat struktur tulang, jadi tulang jadi lebih keras. Jadi kalau retaknya lumayan lebar, jadi berbahaya, jadi harus tulang itu harus didiamkan. Caranya dengan di gips atau dikasih lapisan lapisan penyangga agar tulang tidak bergerak. Sama kayak petak tulang, harus benar-benar diam. Nah, ketika di lapisan itu, maka otak memerintahkan untuk mengisi bagian-bagian retak atau patah itu mineral dan protein segala macam, jadi nyambung lagi. Yang kelima ada radang sendi. Nah, radang sendi ini nanti ada yang bernanah dan ada yang tidak bernanah, berbeda dengan rematik ya. Kalau rematik ada penumpukan asam urat, radang sendi itu biasanya karena bakteri. Ya. Ini akibat infeksi bakteri. Terus yang keenam, nah ini biasanya pada tulang belakang, ya. Pada ruas tulang belakang. Yang pertama ada skoliosis. Skoliosis ini adalah tulang belakang kita itu membengkok, mirip huruf S ya. Jadi mungkin bisa jadi kayak gini berat sebelah atau kayak gini berat sebelah lagi. Nah, ini bisa jadi ketika anak-anak memang salah posisi duduk atau salah posisi menulis yang miring begini. Atau juga orang tua memberikan itu tas yang terlalu gede. Semua dimasukin, buku-buku, makanan segala macam, minuman ditaruh di tas semua. Ini berbahaya sebenarnya. Apalagi misalnya tasnya tidak yang ransel begitu, jadi taruh satu sisi berat sebelah. Jadi dia seperti huruf S, membengkok, skoliosis. Nah, di Indonesia sudah ada komunitas skoliosisnya. Jadi untuk kalian yang mungkin atau saudara yang menderita skoliosis, itu bisa bergabung di komunitas ini. Berikutnya, lordosis. Lord, jadi Lord itu kan artinya bangsawan. Jadi kayak gini dia. Ya. Jadi ruas tulang belakang di bagian dada nih ke depan begini, kesannya begini. Ya. Itu lordosis. Ya. Di ruas tulang belakang di bagian dada membengkok ke depan. Jadi Lord itu kan tuan-tuan bangsawan. Terus yang ketiga adalah tifosis, kebalikannya. Kebalikan dari lordosis. Jadi dia membungkuk begini. Ya,
Kuku udang mungkin orang ngomong. Satu kelainan. Ya. Di ruas tulang belakang di bagian dadanya membengkok ke belakang. Oke, itu sebagai penyakit dan kelainan pada tulang. Walaupun sebenarnya masih banyak ya, ada flu tulang, ada apa lagi? Ada pengeroposan tulang yang dia menjadi menyusut, menjadi kecil itu ada. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Silakan, kelihatan. Kalau enggak dicatat dulu. Kataan gimana sudah? Sudah. Sebelum kelihatan soal. Oke, kita cari latihan soalnya. Halo, Gatam, sudah nulisnya? Sudah. Sudah. Sebentar ya, saya mengambil foto soal-soal ya.
Sudah selesai, Pak. Halo Kak Rima. Halo Kak. Kak Rima. Karimanya keluar, Pak. Oh. Nah, tadi saya ngirimin soal ke Kak Rima deh. Mulai keluar ya. Oke. Oh, udah tunggu soalnya ya. Nah, tunggu soal dari Kak Rima. Nah, kalian kerjakan soal yang tulang doang ya. Jadi kalau ada soal otot, kalian tinggalkan. Pak, itu dikerjakan ya? Iya, oke. Buat latihan ya. Kerjakan yang ada tulangnya aja. Suaranya putus-putus, Pak. Oh ya, oke, ntar. Sudah normal lagi? Ya. Soal tolong dikerjakan untuk yang ada tulangnya aja ya. Ya. Udah aku kirim lewat grup. Oke, terima kasih Kak. Ya. Iya. Oke, nah ini nomor 1 nih, termasuk kita bahas nih. Tulang nomor 1 ya. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena apa tadi? Nabila Pasif. ketinggalan, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi pasif itu bergerak ketika digerakkan oleh otot. Yang mana? Otot. Perintah apa kontraksi otot? A apa C? C. C, betul. Kalau perintah itu dari otak, dari saraf. Jadi kalau bergerak karena kontraksi. Yang C, betul. Ya. Nomor 2 termasuk nih. Persendian di sini apa? Di siku kita. Engsel. Engsel, betul ya. Sama di sini nih. Engsel dan di lutut. Oke. Berarti yang D. Nomor 3. Ya. Melengkungnya tulang punggung ke arah depan. Ya, lordosis. Kalau kifosis yang gimana? Yang bungkuk begini ya, bungkuk udang kayak gitu ya. Fraktura, nah fraktura itu patah tulang, fraktura. Ya. Kalau rachitis dia melengkung, mirip huruf X begitu atau O membulat. Nomor 4, ini masih termasuk juga. Rongga dada dibangun oleh tulang apa? Rongga dada kita nih. Berarti di sini tulang dada, tulang rusuk ke kiri kanan dan di belakang tulang ruas tulang belakang. Berarti yang mana? A. Tulang rusuk, tulang dada dan tulang ya belakang, betul. Belakang. Ya. Nomor 5. Nomor 5 masih benar ya. Sel-sel pembentuk tulang rawan disebut sebagai mesenkim, osteoblast, kondroblast, kondrosit. Sel-sel tulang rawan ya kondrosit ya atau kondron.
Sel-sel tulang rawan kondrosit. Berarti yang D ya, kondrosit. Nomor 6 masih termasuk juga ini. Bagian tengah tulang pipa. Tulang pipa berarti yang ini nih, di sini ya. Bulat panjang, berisi adalah sumsum kuning dan merah, apa sumsum merah dan lemak. Tulang pipa kita, sumsum sumsum merah ya. Sumsum merah dan ya ada lemaknya. Oke. Yang D delta. 7, ada yang sudah ngerjain nomor 7? Nomor 7 adakah yang sudah mengerjakan? Nomor 7B. Tulang rawan berarti zat ya kolagen atau zat perekat, maka dia menjadi lentur walaupun ada zat kapurnya sedikit. Nomor 8 rusuk pada manusia. Nah ini kalau saya singkat jadi rusuk itu spam, ya spam 732. Ya. Jadi rusuk adalah spam, sejati palsu melayang. 7 pasang, 3 pasang, 2 pasang. Ya, ini cara ininya, cara memudahkan menghafalnya. Rusuk sejati 7, palsu 3, melayang 2. Yang mana jadinya? C. Yang C betul ya, 732. Sejati, palsu, melayang. Betul, C Charlie. Ya. Spam 732. Nomor 9 masih tulang juga nih, sendi. Berarti ada yang berbentuk bonggol, ini bonggolnya, ini mangkoknya begini, berputar. Sendi apa tadi? Peluru, pelana, putar, engsel. Kalau yang begini bergeraknya 360 derajat. Ayo, putar apa pelana? Kalau putar apa peluru? Kalau begini. Sendi, peluru. Peluru yang begini. Kalau putar cuma ke kiri kanan doang. Oke. Nah, sendi peluru ini ada pada di sini nih. Gelang bahu dengan lengan atas dan gelang panggul dengan paha atas. Nomor 10. Oh, jangan dulu ya. Nomor 10 belum. Nomor 11 nih sudah. Ini nomor 1 kan berarti di sini nih, ya. 1 itu namanya clavikula atau bahasa Latinnya clavikula itu bahasa Latinnya, bahasa Indonesia itu selangka. Ya, selangka. Jangan salah sebut. Selangka atau clavikula. Nomor 2 itu paha atas atau femur, yang B ya. Paha atas atau femur. Oke. Berikutnya nomor 13. Ya, berikutnya nomor 13. Dilihat dulu. Siapa tahu bisa. Ya. Nomor 13. Perhatikan nama tulang berikut. Tulang ubun-ubun, tulang usus, tulang dada, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang kering. Nah, yang termasuk tulang pipih. Pipih itu bentuknya tipis tapi lebar. Oke, ya. Ubun-ubun kita, berarti di sini kan? Pipih ya kan, tipis lebar. Tulang usus itu bukan usus yang pencernaan, tapi tulangnya, ya. Bukan ususnya, tapi tulangnya. Namanya tulang usus. Bentuknya pipih juga. Tulang dada di sini nih, pipih juga. Terus tulang pengumpil,
Hasta di sini, pengumpil di sini. Tulang pipa berarti bukan. Hasta bukan, pengumpil bukan, tulang kering juga bukan. Berarti 1, 2, dan 3. Ya, yang A. Oke. Nomor 14, silahkan, ayo. Mekanik. Oke, mekanik berarti karena gerakan yang salah. Ya. Oke. Nomor 14, kalian berarti gangguan mekanik. Karena gerakan yang salah. Artritis itu karena radang sendi, itu infeksi bakteri. Kifosis itu yang membungkuk. Rachitis itu karena kurang vitamin D, bukan. Fraktura itu berarti karena patah. Gangguan gerakan berarti ya fraktura ya. Fraktura kan bukan jatuh ya. Itu adalah mekanik ya, fraktura. Yang D ya. Berikutnya nomor 18 ya, nomor 18 kayak nomor terakhir kita ya. Nomor 18 silahkan. Ya. Nomor 18 perhatikan gambar dengan cermat. Berdasar gambar di atas, X dan Y merupakan jenis tulang. Nah, X itu paha atas. Tulang pipa pipih atau pendek? Kalau paha atas. Hah? Paha atas berarti tulang pipa, ya. Terus yang Y adalah tulang pergelangan kaki. Nah, pergelangan kaki ya bentuknya adalah tulang pendek, ya. Berarti yang A tulang pipa dan pendek. Nah, nomor 19 terakhir nih tadi sudah dibahas. Tulang rusuk sejati pada manusia berjumlah berapa tadi sejati? Tuh 7 pasang itu sejati. Oh, 20 deh terakhir sekalian ya. 20 terakhir. Nah, perhatikan gambar berikut dengan cermat. Ini gambar sendi apa kira-kira? Yang ada bonggolnya, ada mangkoknya seperti ini. Sendi peluru. Berarti gerakannya satu arah, dua arah, tiga arah, empat arah, atau ke segala arah? Halo? Ya, segala arah. Betul. Yang C. Oke, sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Ini Gasan, terus siapa lagi? Altara, Alta, Nabila, terus siapa lagi? Silakan kalau mau ditanyain. Sampai ke nomor 20. Semoga bisa dipahami ya. Terus mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Terus mungkin suara putus-putus, gambar kurang jelas dan sebagainya ya. Oke ya, jadi kalau ada yang tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai di sini ya. Sukses buat kalian semua, tetap semangat, tetap belajar. Terus sebentar lagi mungkin di sekolah juga belajar tatap muka ya. Jadi kita tetap harus optimis ya, tetap prokes, tetap belajar. Sukses buat kalian semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.